Di dunia yang serba dinamis ini, mengatur keuangan merupakan kunci untuk mencapai kebebasan dan kemandirian. Bayangkan jika setiap rupiah yang Anda peroleh bisa bekerja untuk mewujudkan impian, mulai dari liburan impian hingga investasi di masa depan. Video ini akan mengupas tuntas 12 cara unik dan praktis untuk mengatur uang bagi perempuan, sehingga Anda bisa memulai langkah keuangan yang cerdas. Setiap perempuan memiliki potensi luar biasa dalam mengelola keuangan pribadi, meskipun seringkali terjebak dalam kebiasaan lama. Di sini kita akan membahas berbagai metode inovatif yang tidak hanya praktis, tetapi juga menyenangkan. Dengan menerapkan tips-tips yang akan dipaparkan, Anda akan semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan finansial sehari-hari. Tak hanya sebatas teori, setiap cara akan diwarnai dengan cerita-cerita inspiratif dan pengalaman nyata yang bisa menjadi motivasi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa perempuan tidak selalu memiliki kendali atas keuangan mereka? Mari kita telusuri rahasia di balik manajemen keuangan yang efektif dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mengatur uang bagi perempuan yang pertama, yaitu adalah mengenal diri dan prioritas keuangan. Mengenal diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam mengatur keuangan. Dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai pribadi, Anda dapat membuat prioritas yang sesuai dengan tujuan hidup. Setiap perempuan memiliki cerita unik, dan dengan menggali potensi diri, Anda akan menemukan dasar yang kuat untuk mengatur uang. Mengapa penting untuk mengetahui kemana aliran pengeluaran Anda? Dengan mengenal diri, Anda bisa menghindari pemborosan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar mendukung impian. Analogi sederhana seperti merancang peta jalan sebelum memulai perjalanan jauh membantu Anda menentukan arah yang tepat dalam dunia keuangan. Pengalaman pribadi seringkali menjadi guru yang berharga. Cobalah renungkan setiap keputusan keuangan yang pernah Anda buat dan pelajari apa yang berhasil serta yang perlu diperbaiki. Dengan pola pikir yang terbuka, setiap kesalahan pun bisa menjadi batu loncatan menuju solusi terbaik. Mengenal diri juga berarti mengidentifikasi emosi yang sering mempengaruhi keputusan finansial. Apakah Anda cenderung berbelanja saat sedang stres atau senang? Menyadari pola tersebut adalah langkah awal untuk mulai mengubah kebiasaan agar lebih mendukung kestabilan keuangan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyelami jati diri dan menetapkan prioritas keuangan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi. Perjalanan ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dan meraih impian. Jangan ragu untuk menuliskan tujuan keuangan Anda sebagai komitmen nyata dalam perjalanan ini. Kemudian, cara yang kedua adalah membuat anggaran sebagai peta keuangan. Membuat anggaran dapat diibaratkan seperti menyusun peta yang menuntun langkah menuju tujuan finansial. Dengan anggaran yang rapi, setiap pengeluaran bisa dikendalikan secara terencana dan efisien. Anda pun bisa merasakan kebebasan karena tahu kemana harus mengarahkan setiap rupiah yang Anda miliki. Menurut data terkini, 70% perempuan yang rutin membuat anggaran berhasil mencapai target finansialnya dalam jangka waktu tertentu. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan keuangan yang matang. Anggaran bukan hanya alat pengatur, melainkan cerminan dari visi dan misi keuangan pribadi Anda. Bayangkan sebuah cerita di mana seorang perempuan memulai hari dengan semangat merancang anggaran. Kemudian menemukan banyak celah untuk menghemat tanpa mengurangi kualitas hidup. Kisah ini membuktikan bahwa setiap langkah kecil dapat berdampak besar terhadap stabilitas keuangan. Setiap tujuan yang dicapai, meski sekecil apapun, memberikan motivasi untuk terus maju. Anggaran yang efektif haruslah fleksibel namun tetap disiplin. Anda bisa menyesuaikan rencana sesuai perubahan situasi, asalkan tidak mengorbankan hal-hal esensial. Pendekatan ini membuat keuangan Anda tetap stabil meski menghadapi tantangan di luar dugaan. Ayo mulai buat anggaran harian atau bulanan Anda dengan catatan yang jelas.
Jangan lupa untuk selalu evaluasi dan perbarui rencana tersebut agar lebih relevan dengan kondisi aktual. Jika Anda punya tips atau pengalaman membuat anggaran yang kreatif, bagikan di kolom komentar dan mari saling menginspirasi. Kemudian cara yang ketiga adalah membangun dana darurat sejak dini. Dana darurat adalah tabungan yang sangat penting untuk menghadapi situasi mendadak. Menyisihkan sebagian pendapatan setiap bulan akan membantu Anda merasa lebih tenang dan siap menghadapi kemungkinan yang tak terduga. Seperti payung di hari hujan, dana darurat memberikan perlindungan ketika cuaca keuangan tiba-tiba memburuk. Pernahkah Anda membayangkan betapa berharganya ketenangan pikiran saat mengetahui ada cadangan yang selalu siap sedia? Dana darurat tidak harus besar, yang terpenting adalah konsistensi dalam menyimpannya. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk dana darurat menjadi payung yang melindungi kestabilan hidup Anda. Cerita seorang perempuan yang mengalami kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan dan kemudian mampu bertahan berkat dana darurat yang ia miliki adalah bukti nyata betapa pentingnya persiapan finansial. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ketenangan finansial adalah hasil dari perencanaan yang bijak. Pernahkah Anda bersiap untuk menghadapi hari-hari hujan dalam hidup? Cara menyisihkan dana darurat seharusnya diintegrasikan dalam rutinitas keuangan Anda. Mulailah dari hal kecil dan tingkatkan sesuai kemampuan. Dengan disiplin dan komitmen, dana darurat akan tumbuh seiring waktu, memberikan perlindungan yang semakin kokoh. Ingatlah, setiap langkah kecil untuk membangun dana darurat adalah investasi untuk rasa aman di masa depan. Bagikan cerita Anda tentang bagaimana dana darurat pernah menyelamatkan hari Anda di kolom komentar. Kemudian cara yang keempat adalah investasi pintar untuk masa depan. Investasi adalah cara cerdas untuk mengembangkan kekayaan yang dimiliki. Dalam setiap keputusan investasi, penting untuk memahami resiko dan peluang yang ada. Setiap perempuan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan finansial yang solid melalui pilihan investasi yang tepat. Dunia investasi seringkali penuh dengan istilah dan konsep yang menakutkan, namun sesungguhnya semua itu dapat dipelajari secara bertahap. Mulailah dengan investasi yang sederhana dan pelajari seluk-beluknya seiring waktu. Kesabaran dan pendidikan adalah kunci untuk mencapai sukses di dunia investasi. Bayangkan jika setiap rupiah yang diinvestasikan bisa berkembang layaknya benih yang tumbuh menjadi pohon besar. Cerita sukses perempuan yang memulai investasi dari nol dan kini menikmati hasilnya bisa menjadi inspirasi tersendiri. Apakah Anda siap menanam benih investasi hari ini? Memilih investasi juga memerlukan pendekatan yang terukur dan realistis. Pelajari berbagai produk investasi seperti saham, reksadana, atau properti, dan sesuaikan dengan profil resiko Anda. Langkah ini membantu Anda mengambil keputusan yang lebih informasional dan strategis. Jangan ragu untuk mencari mentor atau berdiskusi dengan teman yang sudah berpengalaman dalam dunia investasi. Setiap pengalaman dapat memperkaya wawasan dan memperkuat keputusan finansial Anda. Mari mulai bangun pondasi investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian, cara mengatur uang bagi perempuan yang kelima adalah mengelola hutang dengan bijak. Mengelola hutang dengan bijak adalah keterampilan penting yang harus dikuasai. Hutang bisa menjadi alat yang berguna jika dikelola dengan tepat, namun bisa juga beresiko jika disalahgunakan. Penting bagi perempuan untuk mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan hutang sebagai alat bantu keuangan. Setiap kali berhutang, Anda harus memahami jumlah, bunga, dan jangka waktunya. Dengan informasi yang jelas, Anda bisa merencanakan strategi pembayaran yang tidak mengganggu kestabilan keuangan. Analoginya seperti mengelola kecepatan mobil di jalan yang ramai agar tidak terjadi tabrakan. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang terlilit hutang karena tak ada perencanaan yang matang? Cerita itu mengingatkan kita bahwa hutang bukanlah musuh, tetapi bisa menjadi teman jika digunakan dengan cermat. Pertanyaan retorisnya adalah,
Apakah hutang pernah membuat Anda merasa terbebani atau justru membuka peluang baru? Strategi pengelolaan hutang seperti mengutamakan pelunasan hutang dengan bunga tertinggi atau mengkonsolidasikan hutang adalah beberapa cara efektif. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi pilihlah yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Jangan lupa untuk membuat rencana realistis agar hutang tidak menjadi beban masa depan. Mari mulai kelola hutang dengan cara yang lebih bijak dan terstruktur. Jika Anda punya pengalaman atau tips menarik tentang pengelolaan hutang, silahkan bagikan di kolom komentar. Kemudian cara yang keenam adalah membaca dan memahami laporan keuangan pribadi. Memahami laporan keuangan pribadi adalah kunci untuk mengontrol keadaan finansial. Dengan mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan tabungan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih strategis. Setiap perempuan berhak memiliki kontrol penuh atas kondisi keuangannya melalui pemahaman yang mendalam. Laporan keuangan bukanlah hal yang sulit jika diajarkan secara perlahan. Bayangkan seperti membaca peta yang menunjukkan jalan menuju harta karun. Setiap angka dan simbol punya makna penting. Dengan pemahaman ini, Anda bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pengelolaan uang. Saya dulu pernah mengalami kebingungan dalam mengelola laporan keuangan pribadi. Namun seiring waktu, saya belajar untuk membaca dan memahami informasi tersebut yang mana benar-benar mengubah cara pandang saya terhadap pengeluaran. Setiap kesalahan yang dipelajari menjadi pelajaran yang berharga untuk masa depan. Tidak ada salahnya bertanya pada ahli atau mengikuti workshop keuangan yang dapat membuka wawasan baru. Setiap laporan keuangan yang diperiksa secara rutin memungkinkan Anda untuk mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Apakah Anda sudah merasa nyaman melihat rekapitulasi keuangan bulanan Anda? Perlahan tapi pasti, dengan konsistensi, laporan keuangan akan membantu Anda mencapai tujuan finansial jangka panjang. Ayo mulai biasakan diri untuk mengecek dan mengevaluasi laporan keuangan pribadi setiap bulan. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam proses ini, Anda akan semakin memahami dinamika keuangan dan mampu mengendalikan masa depan. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan tips Anda di kolom komentar. Kemudian cara yang ketujuh adalah mengatur pengeluaran harian secara efektif. Mengatur pengeluaran harian merupakan pondasi dari kebiasaan keuangan yang sehat. Dengan mengelola setiap rupiah yang keluar, Anda bisa menghindari tekanan finansial di akhir bulan. Setiap perempuan pasti punya cara unik dalam mengontrol keuangan harian yang berbeda-beda. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun, agar tidak ada yang terlewat. Kebiasaan sederhana seperti ini adalah langkah besar untuk memerangi kebocoran keuangan yang tidak disadari. Bukankah menarik jika kita bisa melihat pola pengeluaran dan menemukan peluang untuk berhemat? Cerita tentang seseorang yang mulai mencatat pengeluarannya dan kemudian menemukan bahwa banyak biaya yang bisa dihemat pasti menginspirasi. Pengalaman tersebut menjadi bukti nyata bahwa disiplin dalam pengaturan keuangan sehari-hari membawa dampak positif. Terkadang pertanyaan retoris mengingatkan, yaitu seberapa banyak dari pengeluaran harian kita yang sebenarnya bisa dikendalikan. Teknik seperti metode amplop atau aplikasi keuangan cerdas bisa membantu memvisualisasikan anggaran harian. Dengan pemantauan rutin, Anda bisa segera mengambil tindakan bila mendeteksi adanya kecenderungan boros. Setiap langkah kecil dalam pengaturan pengeluaran membentuk pondasi finansial yang lebih kokoh. Ayo coba mulai catat setiap pengeluaran harian Anda selama seminggu dan evaluasi mana saja yang bisa dioptimalkan. Pengalaman Anda bisa sangat berharga untuk dibagikan kepada teman-teman, sehingga bersama-sama kita bisa mencapai kestabilan keuangan. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa tipsnya berguna. Kemudian cara yang ke-8 adalah memanfaatkan teknologi finansial modern. Di era digital seperti sekarang, teknologi finansial telah menjadi alat yang sangat berguna.
Aplikasi perbankan, dompet digital, dan software pengelolaan keuangan mempermudah kontrol finansial dengan cara yang modern dan efisien. Setiap perempuan dapat memanfaatkan inovasi ini untuk mendapatkan visibilitas lebih jelas terhadap pengelolaan uang. Teknologi tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memberikan analisis mendalam tentang pola pengeluaran dan penghematan. Dengan statistik dan grafik interaktif, Anda bisa melihat tren keuangan secara real-time. Bayangkan betapa menyenangkannya mengakses laporan keuangan pribadi hanya dengan sentuhan jari. Cerita inspiratif seringkali datang dari mereka yang memanfaatkan teknologi dalam mengelola keuangan. Misalnya seorang perempuan yang mulai menggunakan aplikasi keuangan dan kemudian berhasil mengatur anggaran secara disiplin, tanpa harus repot-repot mencatat manual. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi bisa menjadi sahabat terbaik bagi keuangan pribadi. Tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai aplikasi dan layanan finansial yang ada di pasar. Selalu cari referensi dan review agar Anda bisa memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dengan pemanfaatan teknologi, Anda bisa menghemat waktu dan tenaga untuk fokus pada tujuan finansial lainnya. Mari jadikan teknologi sebagai mitra dalam perjalanan keuangan Anda. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman menggunakan aplikasi favorit di kolom komentar. Ajak juga teman-teman untuk ikut berinovasi dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih modern. Kemudian cara yang ke-9 adalah belajar dari pengalaman dan kisah sukses. Setiap kisah sukses dalam mengelola keuangan pasti diawali dari pengalaman yang tak terduga. Mendengarkan cerita nyata dari perempuan yang pernah mengalami pasang surut finansial dapat memberikan inspirasi tak ternilai. Setiap cerita adalah pelajaran berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika Anda bisa meneladani langkah-langkah kreatif yang diambil oleh perempuan sukses dalam mengatur uang. Cerita mereka menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perbaikan yang lebih optimal. Pertanyaan retorisnya adalah, apa yang membuat kisah mereka begitu inspiratif bagi Anda? Tidak jarang, cerita-cerita ini mengandung elemen kejutan dan pembelajaran yang tak terduga. Misalnya, pengalaman seorang ibu yang memulai usaha sampingan dan berhasil mengatur keuangan keluarganya secara cerdas. Kisah-kisah tersebut menggugah semangat dan membuktikan bahwa dengan tekad, perubahan itu mungkin terjadi. Memetik pelajaran dari pengalaman orang lain juga membuka wawasan tentang strategi keuangan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Anda bisa mencoba berbagai pendekatan seperti menabung, investasi, atau bahkan mengelola hutang dengan cara yang inovatif. Setiap langkah kecil yang diambil bisa mengarah pada perubahan besar dalam hidup Anda. Mari terus gali inspirasi dari cerita-cerita sukses di sekitar Anda. Jangan ragu untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman di kolom komentar, karena setiap kisah unik dapat menjadi motivasi baru. Kemudian cara mengatur uang bagi perempuan yang ke-10 adalah merencanakan masa pensiun dengan cerita inspiratif. Pensiun bukan hanya tentang hari tua, melainkan tentang mempersiapkan masa depan yang penuh kebahagiaan. Merencanakan masa pensiun sedini mungkin memungkinkan Anda menikmati hasil kerja keras dengan tenang. Setiap perempuan berhak untuk bermimpi tentang masa depan yang mandiri dan sejahtera. Masa pensiun yang nyaman membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari investasi hingga tabungan jangka panjang. Dengan memiliki rencana yang jelas, Anda bisa memastikan kualitas hidup tetap terjaga setelah berhenti bekerja. Bayangkan betapa menyenangkannya menikmati waktu bersama keluarga tanpa beban keuangan yang berat. Cerita inspiratif dari perempuan yang berhasil merencanakan masa pensiun sejak dini seringkali mengandung pelajaran berharga. Mereka menunjukkan bahwa disiplin dan konsistensi adalah kunci meraih masa depan yang cerah. Jangan sampai pertanyaan, apakah saya sudah cukup siap untuk masa depan, terus mengganggu pikiran Anda. Beberapa strategi seperti membuka rekening pensiun atau investasi jangka panjang dapat membantu mengumpulkan dana pensiun. Setiap langkah yang diambil adalah modal untuk masa depan yang lebih stabil.
Dengan perencanaan yang matang, masa tua pun akan berubah menjadi babak yang penuh makna dan kebahagiaan. Mari mulai pikirkan dan rencanakan masa pensiun Anda dari sekarang. Bagikan ide dan pengalaman Anda dalam mempersiapkan masa depan di kolom komentar. Kemudian cara yang ke-11 adalah mengasah keterampilan negosiasi dan gelar diskon. Keterampilan negosiasi menjadi senjata rahasia dalam mengelola keuangan sehari-hari. Dengan kemampuan bernegosiasi, Anda bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan menghemat pengeluaran tanpa harus mengurangi kualitas hidup. Setiap perempuan memiliki potensi untuk belajar dan mengasah keterampilan ini melalui pengalaman sehari-hari. Bayangkan betapa menyenangkan ketika Anda berhasil menekan harga barang atau mendapatkan diskon khusus saat berbelanja. Negosiasi yang efektif tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memberikan rasa percaya diri dalam setiap transaksi. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, mengapa saya tidak pernah meminta potongan harga lebih sering? Cerita nyata tentang perempuan yang meraih keuntungan besar hanya dengan kemampuan negosiasi sederhana bisa sangat inspiratif. Misalnya seorang teman yang berhasil mendapatkan potongan harga hingga 30% hanya dengan bertanya secara santai. Hal ini membuktikan bahwa negosiasi adalah seni yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang merasa nyaman bernegosiasi. Namun, latihan dan pengalaman akan membuat Anda semakin mahir. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti menawar harga di pasar tradisional dan secara bertahap meningkatkan keahlian Anda. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk mengasah kemampuan dan belajar dari hasilnya. Mari jadikan setiap momen berbelanja sebagai ajang latihan negosiasi. Bagikan tips dan trik negosiasi favorit Anda di kolom komentar, agar kita semua dapat belajar bersama. Kemudian, cara mengatur uang bagi perempuan yang terakhir atau yang ke-12 adalah merayakan kemandirian finansial dengan gaya pribadi. Merayakan kemandirian finansial adalah momen istimewa yang layak disemarakkan dengan gaya pribadi. Kemandirian bukan hanya tentang memiliki cukup dana, tetapi juga tentang merasa bangga atas setiap pencapaian yang telah diraih. Setiap perempuan memiliki cerita keberhasilan dan ini adalah waktunya untuk merayakannya. Bayangkan momen ketika Anda bisa berkata, "Saya mampu mengatur keuangan saya sendiri." Perasaan itu layak dirayakan karena di balik setiap pencapaian finansial terdapat perjuangan dan pelajaran berharga. Rasa syukur dan kebanggaan akan membuat setiap langkah ke depan semakin menyenangkan. Cerita-cerita tentang perempuan yang mencapai kemandirian finansial biasanya penuh dengan dinamika dan tantangan yang akhirnya berujung pada keberhasilan. Kisah-kisah ini bisa menjadi motivasi untuk terus berusaha dan tidak menyerah meski terkadang jalan terasa berat. Apakah Anda sudah siap untuk merayakan setiap kemenangan kecil dalam perjalanan finansial Anda? Merayakan keberhasilan finansial tidak harus selalu dengan pesta mewah. Bisa juga dengan cara sederhana seperti berbagi kisah inspiratif atau sekedar menuliskan pencapaian harian. Hal ini akan terus memotivasi Anda untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Setiap momen sukses sekecil apapun sangat berarti dalam perjalanan menuju kemandirian sejati. Ayo rayakan kemandirian finansial Anda dengan gaya yang unik dan penuh warna. Bagikan cerita sukses Anda di kolom komentar dan beri semangat kepada perempuan lain untuk terus maju. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah perayaan besar dalam hidup. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke teman-teman Anda maupun keluarga Anda, karena saya yakin ada banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan video ini. Karena memang sumber dari kegagalan finansial atau kemiskinan adalah bagaimana kita melihat uang dan bagaimana kita mengelolanya dengan baik setiap hari. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.